absen dulu ya. Mila, Akila, Sakit, Imam, Hadir. Amar. Izin. Oh. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar ini bisa ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, fungsi aljabar. Di limit fungsi aljabar ini, tujuan yang ingin dicapai itu pertama menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan juga setelahnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Yang ketiga, menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan juga setelahnya, menentukan eksistensi dan bentuknya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, anak-anak sudah siap untuk mulai belajar? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, ini bisa dilihat gambarnya. Bisa. Ini gambar apa, anak-anak? Jalan raya. Bu. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat, misal ada mobil di dalam di jalan ini, semakin jauh mobil itu, maka mobil itu tidak akan terlihat lagi oleh pandangan kita. Betul tidak? Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa pandangan kita itu memiliki suatu batas. Nah, batas ini yang kita sebut dengan limit. Nah, ini bisa dilihat lagi gambarnya. Ini tadi gambaran dari batasan dari pandangan kita terhadap badan jalan. Jadi semakin jauh, maka pandangan kita akan semakin terpusat pada suatu titik atau limitnya, batasnya. Nah, misal saat orang bermain bola, ketika bola itu dipukul, maka orang di sebelahnya akan memukul balik bola itu ketika sampai bola dan orang tersebut sampai pada titik tertentu. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ini titik antara bola dan si pemukul dapat bertemu. Nah, ini yang kita sebut dengan limit atau batas. Dari sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Nah, jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja dengan mudah kita bisa menjawab bilangan berapa dan berapa, anak-anak? 2 dan 4. Ya, betul. Tetapi jika pertanyaannya diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat dengan bilangan 3? Tentu tak hingga banyaknya kan, anak-anak? Nah, anak-anak, jika pertanyaannya tadi mendekati bilangan real yang mendekati 3, kita bisa gambarkan dalam garis bilangan. Kita bisa gambarkan seperti ini, 3. Maka bilangan real dari sebelah kiri akan tak terhingga banyaknya. Begitupun dari sebelah kanan akan tak terhingga banyaknya. Nah, pada garis bilangan ini dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3 dari sebelah kiri dan sekelompok bilangan real mendekati 3 dari sebelah kanan. Namun hanya ada satu bilangan yang terdekat ketiga dari kiri dan kanan. Jika dimisalkan bilangan yang mendekati itu dimisalkan dengan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3 atau ditulis X mendekati 3. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari sebelah kiri, maka kita dapat menulisnya X mendekati 3 pangkat min. Ini maksudnya X mendekati 3 dari sebelah kiri. Dan bila dari sebelah kanan, maka dapat ditulis X mendekati 3 plus. Ini X mendekati 3 dari sebelah kanan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan langsung masuk ke
misal ada fungsi fx sama dengan x plus 1, di mana x ini merupakan elemen bilangan real, maka kita dapat menentukan nilai fx sama dengan x tambah 1 ini pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan fx ini sebagai y. Jadi kita dapat memisahkan y sama dengan fx. Kita bisa buat tabelnya seperti ini. Di sini nilai x-nya, di sini nilai y-nya. Jadi ini ditanyakan ketika x mendekati 2, maka di sini x mendekati 2, di sini berapa? Nah, misal kita ambil pemisalan angka 1,999, 1,99 dan 1,9 dari sebelah kiri, dan dari sebelah kanan misal kita ambil 2,001 dan 2,1. Dari sini nilai y-nya berapa? Nilai y-nya berapa? 2,9. Ya, 2,9. Nilai y selanjutnya 2,99. 2,999. 3,001. 3,1. Nah, dari sini kita dapat lihat nilai ini 2,999 dan 3,001. Ini jika dibulatkan maka berapa anak-anak? 3. 3. Dibulatkan 3. 3. Maka nilai fx, x sama dengan 1, di mana x mendekati 2, hasilnya sama dengan 3. Paham anak-anak? Paham. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa suatu fungsi dapat mempunyai limit jika nilai dari sisi kiri dan sisi kanan yang mendekati 2 ini sama. Jadi nilai dari limit kiri dan limit kanan itu sama. Dapat kita tuliskan limit x mendekati c min ya di sini sama dengan Nah, jadi suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang sama. Jadi anak-anak, kalau limit kanan dan limit kiri tidak sama, apakah fungsi tersebut mempunyai limit? Tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama itu, yang tadi kita sudah lihat, jadi suatu limit mempunyai limit jika Keduanya sama. ya, Limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang sama. ya limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, sifat kedua, suatu limit
X mendekati C, di mana fungsinya itu merupakan K, itu hasilnya juga sama dengan K. Ada yang tahu K ini apa? Tidak. Konstanta. Oh, konstan. Nah, jadi jika suatu limit X yang mendekati C, fungsinya merupakan konstanta, hasilnya juga merupakan konstanta. Contohnya, limit X mendekati 2, fungsinya sama dengan 3, hasilnya berapa? 3. 3. 3. Sifat ketiga, nah dari 8 sifat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, kita masuk ke cara pengerjaannya ya. Jadi limit fungsi aljabar ini kita bisa kerjakan dengan cara langsung mensubstitusikannya ke dalam fungsi, atau jika dia dalam bentuk tertentu kita harus memanipulasinya terlebih dahulu. Ibu kasih contoh ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ada yang ingat bentuk tentu dan bentuk tak tentu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi bentuk tak tentu itu ketika bilangan pecahan nilai penyebutnya sama dengan 0. Jadi misalnya di sini nilai per 0, 0 per 0, atau tak hingga. Nah, ini yang disebut bentuk tak tentu. Ingat ya anak-anak. Iya, Bu. Kita masuk ya ke contoh. Ya. Ya. Misal limit X mendekati 8, dimana fungsinya sama dengan 5, hasilnya sama dengan ini apa anak-anak? Dengan Konstan. konstanta. Konstanta. Jadi di sini nilainya sama dengan 5. 5. Misal lagi contoh, limit X mendekati 2, 2 kurang X sama dengan, nah kalau soalnya seperti ini kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X ini ke dalam sini. Jadi X mendekati 2, jadi di sini kita ganti X-nya menggunakan angka 2. 2. Jadi hasilnya sama dengan 0. 0. Contoh ketiga, limit X mendekati 4, X kuadrat kurang
2x kurang 8 per x kurang 4. Hasilnya sama dengan, Hasilnya sama dengan kalau misalnya kita langsung substitusikan 0 di bawah. 0 di bawah, jadi itu merupakan bentuk tak tentu. Mm-mm. Jadi kalau kita dapat soal yang berbentuk tertentu, kita lihat apakah ketika kita manipulasi kita bisa mendapatkan hasilnya atau tidak. Jadi kita coba manipulasi dulu. Ini x kuadrat kurang 2x kurang 8. Bisa disederhanakan bentuknya Bisa, Bisa. Bu. berapa? Berapa? Ya. 6. Ingat Lain. pemfaktoran? Ya. Ya, kita pakai pemfaktoran. Jadi di sini X. di sini berapa? Kali dapat Berapa? kali dapat min 8 ditambah dapat min 2. Berapa yang dikali dapat min 8? 4 kali 2. Minus 4 Min kali 2. 4 kali 2. Min 4 kali 2. Min 4 plus 2. Dua. Jadi di sini x Dikurang 4. Dikurang 4 x Tambah 2. ditambah 2. tambah 2. Di sini di sini ada limitnya ya. Limit x mendekati 4 karena kita belum memasukkan nilai x-nya ya. X kurang 4. Coret. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, Bu. Ya. Jadi sisa X X tambah plus x 2. tambah 2. Kita bisa langsung masukkan nilai substitusikan nilainya. Bisa. Bisa, Bu. Jadi hasilnya sama dengan 6. 6. Begitu. Oke. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu punya ini kartu, ini namanya domino limit fungsi aljabar. Jadi di kartu ini ada soal-soalnya. Kalian akan mengambil satu kartu dan mengerjakan soal tersebut di depan. Mengerti? Ngerti, Bu. Sudah masing-masing sudah dapat soalnya kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang mulai dari Imam, silahkan maju ke depan. Ya, ini hasilnya betul ya. Limit x mendekati 0, x tambah 1 sama dengan, jadi ini kita bisa langsung substitusikan. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Beri tepuk tangan untuk Imam. Selanjutnya Dila, silahkan maju ke depan. Ya, jadi jawabannya betul ya. Jadi limit x mendekati 3, x kuadrat kurang 3x dibagi x kurang 3. Ketika kita mensubstitusikannya nanti hasilnya tak tentu. Jadi kita bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian dapat disederhanakan sehingga hasilnya sama dengan 3. Beri tepuk tangan untuk Dila. Nah, itu saja anak-anak. Dari penjelasannya Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Jadi kalian sekarang mencatat
sifat-sifat inti-inti dari yang Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Dikumpulnya minggu depan ya anak-anak. Ya Bu. Iya, Bu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.